Di awal, sebelum kita bicara tentang kilau emas atau angka cadangan yang fantastis, penting untuk lo ngerti sejarahnya dulu. Tambang emas yang sekarang kita kenal sebagai Freeport Indonesia, awalnya ditemukan di Papua pada era awal 50-an, saat dunia sedang mengalami ledakan eksplorasi mineral pasca Perang Dunia Kedua. Di masa itu, teknologi pertambangan modern masih sangat terbatas di Indonesia, dan akses ke pegunungan tinggi Papua sangat sulit, sehingga perusahaan-perusahaan asing yang punya modal besar dan teknologi tinggi bisa masuk dan melakukan eksplorasi. Penemuan ini bukan kebetulan. Sekelompok geolog dari Amerika Serikat dan negara lain menelusuri pegunungan yang masih perawan, melihat potensi alam yang luar biasa, dan menemukan cadangan emas dan tembaga yang salah satu terbesar di dunia. Dari titik itu, jalannya sejarah Freeport dimulai sebagai operasi asing di tanah Indonesia, dengan sebagian besar keuntungan awal mengalir ke perusahaan asing, sementara manfaat bagi rakyat lokal dan negara seringkali terbatas. Kontrak awal yang dibuat pada masa itu memberikan kendali operasional kepada pihak asing, dengan kompensasi finansial berupa royalti dan pajak yang sangat minim dibandingkan nilai sebenarnya dari cadangan mineral yang diambil. Dalam perspektif sejarah, ini adalah refleksi dari era di mana negara sedang membangun fondasi ekonomi pasca kolonial, tetapi belum memiliki kapasitas teknis dan finansial untuk mengelola tambang berskala super besar. Sejak awal, narasi ini sudah membentuk ironi besar, gunung emas di negeri kita sendiri, tapi sebagian besar keuntungan dialirkan ke luar negeri. Seiring berjalannya waktu, kita mulai melihat paradoks yang menggelitik. Cadangan emas dan tembaga yang luar biasa ini menjadi sumber pendapatan luar biasa bagi perusahaan dan negara, tapi masyarakat lokal yang hidup di dekat tambang jarang merasakan manfaat nyata. Infrastruktur di beberapa daerah mulai terbentuk, tetapi masih jauh dari memadai untuk kebutuhan dasar masyarakat. Dampak sosial dan ekologis seringkali lebih terlihat daripada keuntungan ekonomi yang dirasakan. Jalan-jalan rusak, sungai tercemar, hutan berkurang luasnya, dan kehidupan masyarakat adat sering terganggu. Di sisi lain, dunia internasional melihat Indonesia sebagai negara dengan salah satu tambang tembaga dan emas terbesar di dunia, tapi rakyat kita hanya melihat sebagian kecil dari potensi itu. Pada era 80-an dan 90-an, operasi Freeport mengalami eskalasi yang lebih besar. Dengan meningkatnya permintaan global terhadap tembaga dan emas, perusahaan terus mengembangkan tambang terbuka dan kemudian tambang bawah tanah. Disinilah kompleksitas mulai muncul, isu lingkungan, kesehatan masyarakat, dan konflik sosial meningkat. Masyarakat adat mulai menuntut hak atas tanah mereka, sementara pemerintah mencoba menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan keamanan dan stabilitas politik. Sengketa demi sengketa muncul, mulai dari tuntutan royalti yang lebih adil, perbaikan lingkungan, hingga pertanyaan tentang hak partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan tambang. Gue pengen lo bayangin betapa kompleksnya mekanisme ini. Setiap ton biji yang diekstrak melalui proses yang mahal dan berisiko tinggi mengandung potensi keuntungan yang luar biasa. Konsentrat mineral yang mengandung emas dan tembaga kemudian diolah di fasilitas pengolahan, sebagian diekspor ke pasar internasional. Nilai ekonominya tidak main-main, tetapi sebagian besar manfaat finansialnya tidak langsung dirasakan oleh rakyat di sekitar tambang. Sementara itu, lingkungan mengalami tekanan berat, hutan ditebang, sungai tercemar, tanah longsor terjadi, dan ekosistem berubah drastis. Ini adalah realita pahit dari kemewahan yang terlihat di permukaan. Emas bersinar, tapi biaya sosial dan ekologis sangat tinggi. Ironi terbesar tetap sama. Kita punya gunung emas, sumber daya yang bisa mengubah kesejahteraan bangsa, tetapi sebagian besar diekstraksi untuk pihak asing, sementara rakyat kita masih menunggu manfaat nyata. Ketika orang kota membeli batangan emas dan menyimpannya sebagai investasi, di pegunungan Papua, emas itu sudah menjadi bagian dari rantai global yang menggerakkan miliaran dolar, tetapi masyarakat lokal hanya melihat dampak negatif. Seiring waktu, pemerintah mulai mengambil langkah strategis. Divestasi saham dilakukan, sehingga mayoritas kepemilikan kini berada di tangan pihak nasional. Secara simbolis, ini adalah kemenangan kedaulatan, tapi kenyataan praktisnya jauh lebih rumit. Kontrol operasional masih bergantung pada pihak asing yang memiliki teknologi, manajemen, dan pengalaman bertahun-tahun. Kontrak-kontrak lama yang dibuat pada masa awal masih memengaruhi pembagian keuntungan. Dan di tengah semua itu, rakyat masih melihat sebagian besar manfaat tetap mengalir ke pihak tertentu.
Sementara dampak sosial dan ekologis tetap terasa, keamanan tambang juga menjadi isu penting. Wilayah Papua tidak sederhana. Konflik politik, tuntutan masyarakat adat, dan dinamika sosial menambah kompleksitas. Setiap keputusan tentang izin, royalti, dan perbaikan lingkungan menghadapi risiko nyata, baik dari sisi fisik maupun politik. Sengketa muncul dari tuntutan masyarakat yang merasa haknya diabaikan, dari perusahaan yang ingin operasi berjalan lancar, hingga dari kepentingan nasional yang ingin menyeimbangkan keuntungan ekonomi dengan kedaulatan. Di tengah semua itu, ironi menjadi semakin jelas. Kita memiliki cadangan emas yang fantastis, tapi pengelolaan dan distribusinya masih jauh dari adil. Sejarah sengketa Freeport bukan hanya soal uang, ia juga soal identitas bangsa, kedaulatan, dan keadilan. Ada periode ketika masyarakat lokal melakukan protes, menuntut hak atas tanah, perlindungan lingkungan, dan pembagian keuntungan yang adil. Ada periode ketika pemerintah pusat dan daerah saling tarik ulur dalam menentukan kebijakan. Ada pula tekanan internasional untuk memastikan perusahaan tetap kompetitif di pasar global. Semua lapisan ini membentuk narasi kompleks tentang bagaimana satu gunung emas bisa menjadi simbol kemakmuran sekaligus ketidakadilan. Dalam perspektif psikologis dan sosial, masyarakat kota melihat emas sebagai lambang stabilitas dan kekayaan pribadi. Tapi di Papua, emas itu adalah bagian dari rantai global yang kompleks. Sementara orang kota sibuk berinvestasi, masyarakat lokal menghadapi risiko kehilangan tanah, kerusakan lingkungan, dan ketidakpastian ekonomi. Ini adalah ironi besar. Gunung emas di negeri sendiri, tapi manfaatnya tidak sampai kepada pemilik sejati tanah itu. Kita juga tidak bisa menutup mata pada fakta ekonomi global. Harga emas dan tembaga sangat dipengaruhi oleh pasar internasional, geopolitik, dan spekulasi. Pihak yang mengontrol produksi dan distribusi memiliki posisi strategis untuk memaksimalkan keuntungan, sementara pihak lokal hanya menjadi penonton. Ini menekankan bahwa memiliki cadangan emas tidak sama dengan memiliki kesejahteraan, dan memiliki sumber daya alam bukan otomatis membuat bangsa kaya. Di sisi lain, ada potensi besar untuk perubahan. Dengan kesadaran nasional dan kebijakan yang tepat, cadangan emas ini bisa menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan. Infrastruktur bisa dibangun, pendidikan bisa ditingkatkan, kesehatan diperbaiki, dan kesejahteraan rakyat ditingkatkan. Tapi itu memerlukan pengelolaan yang transparan, partisipasi masyarakat, dan kontrol nasional yang nyata, bukan sekadar simbolik. Refleksi ini membawa kita pada pertanyaan mendasar, kenapa bangsa kita memiliki gunung emas tapi tidak menikmatinya sepenuhnya? Jawabannya kompleks, tetapi intinya adalah kombinasi sejarah kontrak yang berat sebelah, dominasi pihak asing, kompleksitas operasional, dan kelemahan dalam distribusi hasil. Kita bisa menutup mata terhadap kenyataan ini, atau kita bisa sadar dan mulai menuntut perubahan. Investasi emas di kota tidak cukup untuk mengubah kondisi ini. Yang kita butuhkan adalah kesadaran kritis, memahami sejarah, memahami sistem, dan menuntut agar kekayaan alam dimanfaatkan untuk rakyat banyak, bukan hanya untuk segelintir pihak. Emas bukan sekadar logam kuning yang berkilau, tetapi simbol kesempatan, tanggung jawab, dan keadilan sosial. Ketika generasi 2030 dan seterusnya melihat gunung emas ini, mereka bisa bangga atau frustrasi, tergantung pada bagaimana kita hari ini bertindak. Apakah kita hanya membiarkan sumber daya alam diekstraksi tanpa kontrol, ataukah kita memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat? Pertanyaan ini menuntut refleksi dan tindakan, bukan sekadar pengetahuan pasif. Kesadaran itu bisa dimulai dari diri sendiri. Lo bisa belajar, mengamati, dan berbagi informasi. Dengan kesadaran yang tinggi, kita bisa menuntut agar sumber daya alam dimanfaatkan untuk rakyat banyak, bukan hanya untuk pihak tertentu. Jangan hanya menjadi penonton, jadilah bagian dari cerita besar yang menentukan masa depan bangsa. Kita harus membayangkan masa depan di mana cadangan emas ini digunakan untuk membangun pendidikan berkualitas, fasilitas kesehatan memadai, infrastruktur modern, dan kesejahteraan rakyat. Bukan hanya untuk keuntungan perusahaan atau elit tertentu, ini adalah kesempatan emas, secara literal dan figuratif, untuk menjadikan bangsa lebih adil dan sejahtera. Di penutup ini, gue pengen lo ingat satu hal. Gunung emas di Papua bukan mitos. Cadangan yang luar biasa itu nyata, dan akses serta kontrol terhadapnya adalah kunci untuk keadilan dan kesejahteraan. Lo, gue, kita semua punya tanggung jawab untuk sadar, ikut menentukan arah,
dan memastikan bahwa kekayaan itu tidak hanya dinikmati oleh sebagian orang. Klik like kalau lo merasa ini berguna, share ke teman yang perlu tahu sisi lain dari emas bangsa, dan subscribe supaya kita terus mengulik hal-hal penting seperti ini. Bersama, kita bisa membuka mata, menuntut keadilan, dan membangun masa depan yang lebih adil, bukan hanya untuk kita, tapi untuk generasi berikutnya.